Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safaga Azhara, NPM 719212756 dari kelas 2018A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 10 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, yaitu tentang pengelolaan aspek pemasaran dan pengelolaan SDM UMKM, di mana dengan sub pokok pembahasan yaitu strategi pemasaran UMKM dan juga segmentasi pasar UMKM. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang strategi pemasaran UMKM, di mana ada beberapa aspek atau strategi yang perlu diterapkan dalam proses pemasaran suatu UMKM, diantaranya yaitu yang pertama, produk yang unik, di mana seorang pengusaha yang mempunyai UMKM dituntut untuk melakukan suatu inovasi terhadap apa yang produk mereka jual, di mana produk tersebut harus mempunyai keunikan agar menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Untuk yang kedua yaitu tujuan iklan, di mana untuk strategi pemasaran yang kedua, seorang pengusaha pemilik UMKM bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan fasilitas iklan yang tersedia. Misalnya pengusaha tersebut bisa mempromosikan produknya melalui iklan televisi, iklan radio, maupun di iklan media cetak seperti koran dan majalah. Untuk yang ketiga yaitu online marketing, di mana online marketing ini memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya di era sekarang 4.0, di mana teknologi sangat merajalela sudah di zaman ini. Kita bisa memanfaatkan pasar online, di mana ada platform-platform tertentu yang menawarkan proses pemasaran secara online. Misalnya kita bisa promosikan atau kita bisa menjual produk kita yaitu melalui Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya strategi pemasaran UMKM yaitu promo menarik, di mana promo menarik ini kita harus bisa melakukan daya tarik tersendiri kepada konsumen yang menjadi target kita, di mana kita bisa memberikan promo-promo menarik terkait produk yang kita jual. Misalnya kita melakukan flash sale dengan harga yang lebih murah dari biasanya, kita memberikan diskon dan lain sebagainya. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu konsisten. Konsisten sendiri ini sangat penting bagi suatu pengusaha UMKM. Dengan adanya kekonsistenan diri pada suatu pengusaha dengan proses pemasaran yang sudah dilalui sebelumnya, maka akan terus meningkat proses penjualan dan juga proses transaksi di UMKM tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama ada geografis, demografis, waktu, dan harga, di mana jenis-jenis segmentasi pasar ini berhubungan dengan tata letak yang mempengaruhi berjalan lancar atau tidaknya suatu UMKM tersebut, di mana seorang pengusaha itu harus menguasai atau mengetahui segmentasi pasar melalui letak geografis tempat usahanya, melalui letak demografis tempat yang mereka gunakan untuk memulai usahanya, dan juga waktu mengingatkan untuk kita harus lebih bisa mengontrol waktu kita beroperasi. Misal kita menentukan target waktu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Untuk harga tersendiri, seorang pengusaha pastilah mempunyai target atau patokan harga masing-masing untuk setiap produknya. Bisa di UMKM A menjual suatu produk A itu dengan harga lebih murah dari UMKM yang lainnya, itu bisa menjadi sedikit arah untuk bisa mengenalkan UMKM kita. Untuk selanjutnya yaitu cara menentukan segmentasi pasar, diantaranya sebagai berikut. Tentukan target market, di mana sebelum melakukan proses penjualan di UMKM kita harus mengetahui terlebih dahulu apa target dari usaha kita. Kita mencari konsumen yang seperti apa dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan target market. Seperti yang sudah di atas,
kita harus mengetahui produk kita itu cocok dengan konsumen yang seperti apa. Selanjutnya yaitu buatlah subgroup, di mana subgroup ini nantinya bisa meluangkan waktu untuk mencari konsumen yang sesuai dengan produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu evaluasi kembali target market. Di setiap usaha pastilah membutuhkan sebuah evaluasi agar mengetahui kekurangan usaha kita itu di mana. Selanjutnya, namai segmentasi pasar dan juga tentukan strategi pemasaran produk. Dalam proses pemasaran produk tersebut kan sudah dijelaskan di sebelumnya, ada beberapa proses yaitu misal iklan, market online, dan juga produk yang unik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu evaluasi respon pasar, di mana dalam proses penjualan pasti ada konsumen atau beberapa pembeli yang ingin memberikan kritik dan saran terhadap produk yang kita jual. Jadi suatu pengusaha UMKM harus menyediakan proses evaluasi bagi respon pasar. Selanjutnya yaitu target sasaran untuk strategi positioning. Perusahaan menyasar beberapa kelas atas dengan harga selangit, kualitas yang sangat mumpuni, kelas menengah yang cukup, dan tidak lupa meraup kelas bawah. Bisnis dapat dikatakan memiliki strategi positioning yang bagus jika produknya unggul di antara produk serupa. Di mana jika dalam proses usaha UMKM yang kita jalani, kita harus mengetahui target sasaran kita itu apa. Target sasaran dari produk yang kita jual itu apa. Misal ada target kelas atas, di mana produk yang kita miliki itu harus selalu bagus, selalu unik, atau selalu mempunyai kelebihan yang cukup di atas dari produk serupa yang dijual oleh UMKM lain. Di mana dalam target tersebut kita dapat meraup konsumen yang lebih banyak. Misal untuk kelas yang cukup, kita ya harus memadai produk yang kita miliki, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu rendah. Selanjutnya yaitu strategi positioning. Ini dapat dilakukan dengan memperlihatkan beberapa sasaran. Target tersebut diantaranya kategori produk, menurut pesaing, manfaat produk, atribut produk, harga dan kualitas produk, dan menurut pemakainya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang materi pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM. Jika ada salah perbuatan dan perkataan dari saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.